Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1071 sampai tahun 1073. Yan Luo sangat marah sehingga dia tidak menyangka bahwa jalannya untuk menang begitu mudah untuk dilihat. Kekuatan dari divisi hantu yang dibanggakan oleh divisi hantu tidak hanya terletak pada kenyataan bahwa sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, tetapi juga fakta bahwa banyak master dapat mengendalikan beberapa divisi hantu untuk bertarung bersama, membunuh lawan mereka dengan menggunakan mobil dan roda. Namun, ranah Yama murni dipromosikan dengan metode rahasia. Itu sendiri bukanlah master jiwa sejati. Penggunaan Phantom Separation juga sangat dangkal, bahkan bisa dikatakan tidak ada gambaran sama sekali tidak dapat memainkan kekuatan sebenarnya dari Phantom Separation, sehingga mudah untuk melihat kekurangannya. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, sebuah perpisahan terpecahkan. Pemisahan hantumu tidak berguna bagiku. Li Wenyan, dengan pena hakim di tangannya, menatap Yan Luo dengan mata dingin, dan momentumnya seperti pelangi. Yah, kamu baru saja merusak bagianku. Sekarang bukan saatnya kamu berbangga. Meski jurusnya patah, namun bagaimanapun juga Yama juga merupakan orang kuat yang pernah mengalami angin kencang dan ombak, sehingga ia tidak akan berada dalam kekacauan. Masih bebek mati. Jumlah hantu didasarkan pada kekuatan seluruh tubuh. Semakin banyak aura, semakin banyak hantu yang dapat dipadatkan. Jika Anda kehilangan sebagian, Anda akan kehilangan banyak aura. Sekarang setelah kamu dihancurkan olehku, setidaknya sepertiga auramu akan hilang. Berapa lama Anda bisa bertahan? Meskipun Li Wenyan tidak memiliki pengalaman bertarung dengan divisi jiwa sebelumnya, bukan berarti dia tidak tahu apa-apa tentang divisi jiwa. Bagaimanapun, Fata Morgana adalah Fata Morgana. Baik itu guru surgawi, guru spiritual atau seorang master jiwa, mereka semua mengandalkan aura mereka sendiri. Mereka membutuhkan banyak dukungan aura untuk melakukan seni bela diri, terbang di udara, dan mengubah ki menjadi pedang. Tidak terkecuali pemisahan hantu alami. Jika pemisahan rusak, kekuatan master jiwa akan sangat berkurang. Sekarang Yan Luo telah terbunuh, tidak mungkin kekuatannya tidak diabaikan. Wajah Yan Luo tenggelam dan menjadi dingin. Secara alami, dia tahu apakah apa yang dikatakan Li Wenyan itu benar atau salah. Setelah tubuhnya dihancurkan barusan, dia terluka parah dan muntah darah di tempat. Jika dia kehilangan bagian lain, dia akan terluka parah dan mati bahkan jika dia tidak mati. Sial orang ini melihat kelemahannya hantu itu begitu cepat. Jangan marah di hati Yan Luo. Dia berpikir aman untuk berurusan dengan Li Wenyan setelah dia dipromosikan ke ranah master jiwa dengan metode rahasia. Akibatnya, saya tidak menyangka tidak bisa membersihkan orang. Alih-alih, tidak. Durasi keterampilan ilahi Huaxue hanya 15 menit. Sekarang lebih dari separuh waktunya. Setelah waktu tunggu berlalu, aku akan menjadi lemah untuk waktu yang lama. Jika aku jatuh ke tangannya, aku pasti akan mati. Tanda seru petik 2. Pikiran itu terlintas. Yama mengertakkan gigi, dan hatinya tergerak untuk bertarung dengannya. 2-1. Bukankah fatal? Begitu mata Li Wenyan tertuju, dia tidak bisa menahan tawa, selamat datang. Pada saat itu, dia bertanggung jawab atas berbagai hal, mengendalikan pena hakim, dan pergi menuju Yama. Wah! Pena dan peluru hakim berputar di antara jari-jarinya, terjalin dengan lapisan kisi-kisi, yang mengikat tindakan kedua Yama tersebut. Yan Luo sangat marah sehingga dia langsung menyerang pena hakim. Dia pernah menderita kerugian di bawah pena hakim sebelumnya, dan dia juga menderita kerugian di tubuhnya sendiri, jadi dia ingin mencubitnya. Lepaskan pena hakim sekarang. Li Wenyan menarik sudut mulutnya untuk bertemu dengan bagian lain dari Yan Luo. Itu hanya tubuh yang terpisah. Bunuh untukku. Dengan suara gempa, jari-jari Li Wenyan terbang, dan sidik jari emas gelapnya tiba-tiba tersapu, dan dia menyerang tubuh itu dengan ganas. Kamu tidak bisa melakukan trik yang sama. Yan Luo berteriak dengan marah dan mendesak Fen Shen untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia menggunakan sidik jarinya yang hitam besar untuk membombardirnya. Boom! Kedua sidik jari itu saling bertabrakan. Badai dahsyat menyapu dengan suara ledakan, dan energi mengerikan menyebar, seolah-olah hendak melahap segala sesuatu di sekitarnya, yang memiliki potensi menghancurkan langit dan bumi. Tendang. Yan Luo memantapkan sosoknya dan menatap Li Wenyan dengan dingin.
Trik yang sama, saya tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Oh, bagaimana dengan yang ini? Li Wenyan tiba-tiba menunjukkan cibiran yang aneh, dan 1,5 detik berikutnya pena hakim tiba-tiba muncul di udara, hanya untuk melihat pemegang pena yang ramping, garis-garis misterius memancarkan cahaya keemasan samar. Klik, klik. Biji-bijian dibuka, dan kemudian dibuka seperti mekanisme di bawah mata Yan Luo yang luar biasa. Bilahnya seperti pisau tajam ditumpuk, membentuk senjata seperti bunga pir badai. Ini adalah murid Yan Luo menyusut. Ini selesai. Setelah beberapa saat, Li Wen membaca beberapa kata. Di pena hakim, bilah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan tersebar. Dia terbang ke neraka dengan lintasan yang aneh dan mencekiknya. Tidak. Yama terkejut dan menjadi pucat. Dia segera menggunakan pertahanan aura dan membiarkan hantu itu menyerang dan melawan. Melihat ini, Li Wenyan mencibir, tidak ada gunanya. Apa kamu tidak mengerti? Meskipun pemisahan hantu sangat kuat, kekuatannya pada akhirnya bergantung pada master jiwa itu sendiri. Jika aura master jiwa cukup kuat, kekuatan pemisahan secara alami akan meningkat. Tetapi jika aura master jiwa tidak cukup, tubuh yang terbagi tidak dapat menjamin kekuatannya, sebaliknya akan melemahkan kekuatan master. Sekarang kamu, alamnya ditingkatkan, tetapi kekuatannya dibagi menjadi 3, tidak sekuat sebelumnya. Jurus ini akan merenggut nyawamu. Setelah metode rahasia Yama digunakan untuk meningkatkan wilayahnya, kekuatannya menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Dia dapat menggunakan hantu untuk memisahkan dirinya dan menyerang banyak lawan satu secara bergantian, yang akan memberikan kejutan pada lawannya. Tetapi juga, karena pemisahan hantu, dia perlu membagi auranya menjadi 3 bagian, yang membuatnya tidak mampu mendukung aura budidaya master jiwa. Sebaliknya, kekuatannya tidak sekuat miliknya. Inilah alasan mengapa meskipun pemisahan hantu sangat kuat, pada kenyataannya sebagian besar master jiwa tidak punya pilihan selain tidak menggunakan gerakan ini. Pemisahan hantu sang master jiwa, dalam arti tertentu, adalah bentuk embrio pemisahan dalam periode gangguan, yang termasuk dalam tahap transisi. Masa gangguannya adalah Anda benar-benar dapat mencapai kultivasi diri dan kultivasi terpisah, saling melengkapi, dan meningkatkan kekuatan kultivasi satu sama lain. Ini tidak seperti master jiwa. Sangat berbeda jika mengandalkan budidaya diri sendiri untuk mendukung konsumsi aura. Begitu suaranya turun, wajah Yan Luo terkejut. Ia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Saat ini, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, memotong tubuhnya, merobek setiap inci tubuhnya. Aduh, aduh, aduh. Segera, kulit dan dagingnya terbelah, dan darahnya terciprat. Biarpun dia menggunakan pertahanan aura, dia tidak bisa menahan serangan mengerikan dari pisau lempar. Ah, dengan teriakan nyaring, pisau lempar itu langsung menembus tenggorokan dan jantungnya. 7 lubangnya berdarah, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya terjatuh ke tanah. Suara mendesing. Saat itu, cahaya putih samar tiba-tiba keluar dari tubuhnya, seperti bayi. Itu Yuan Ying. Bab 1072. Mau lari. Mulut Li Wenyan mulai mencibir, dan segera mendesak pisau lempar itu untuk menyapunya. Tanpa perlindungan tubuh, Yama dalam kondisi Yuan Ying adalah seekor domba yang harus disembelih. Puff. The throwing knife menembus tubuh Yuan Ying di tempat. Diiringi tangisan sedih bayi, Yuan Ying terbunuh di tempat. Ngarai mati dan sunyi di sekelilingnya. Semua orang melihat kematian tragis Yama, semuanya tidak bisa membantu menggigil, memandangi sosok yang sombong itu, dengan penuh hormat. Bayi Yuan sudah mati, dan tidak akan ada lagi orang seperti Yan Luo di dunia mulai sekarang. Kematian Yuan Ying berarti kehidupan kedua Yan Luo telah hilang. Dia hanya ingin untuk mengambil orang lain, tapi dia tidak bisa melakukannya dengan memanfaatkan tubuhnya. Jika kamu menggunakan metode rahasia untuk sekadar meningkatkan kekuatanmu menjadi master jiwa, dan kamu tidak memerlukan hantu untuk memisahkan dirimu, aku khawatir aku perlu banyak usaha untuk berurusan denganmu. Sayangnya kebodohan Anda telah menghancurkan hidup Anda. Bagaimanapun, apa yang Yama andalkan hanyalah bitah, dan kekuatan promosi bukanlah kekuatan yang sebenarnya. Sangat masuk akal untuk kalah. Seperti yang dikatakan Li Wenyan, sangat mungkin bagi Yan Luo untuk membunuh Li Wenyan jika dia menggunakan beberapa wawasan unik dari master jiwa di bidang kultivasi, serta metode pertarungan terperinci, setelah dia meningkatkan bidang kultivasi. Hanya saja Yama terlalu percaya diri dan merasa benar sendiri.
Saya pikir selama saya menaikkan level dan penggunaan saya kartu terbesar Master Hantu, saya bisa menang dengan mudah, tetapi saya mengabaikan poin paling mendasar. Pemisahan hantu akan membagi aura Buddha dan membuat kekuatan Buddha berkurang. Ini memberi Li Wenyan kesempatan untuk menang. Yi. Di udara, pisau lempar yang tak terhitung jumlahnya ditata ulang lagi. Semburan cahaya keemasan bersinar dan mengembalikan tampilan asli pena hakim, yang jatuh ke tangan Li Wenyan. Badai tidak mengecewakan saya. Sejak dia mendapatkan pena, dia telah mempelajarinya sepanjang waktu. Dia telah menemukan bahwa ada banyak rahasia dan organ tersembunyi di dalamnya. Tepat setelah dia menerobos guru roh, dia menemukan gerakan pembunuhan yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam pena hakim, yaitu bunga pir hujan badai, yang dapat berubah menjadi susunan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, sangat kuat dan dapat terluka dalam periode gangguan. Penemuan inilah yang membuatnya begitu percaya diri dan berani sehingga ia percaya bahwa Yama akan mati. Tentu saja, setelah dia mengetahui bahwa kekuatan Yan Luo telah menurun, dia merasa selama dia terus bertarung, dia dapat mengirim Yan Luo kembali ke barat dengan keahlian uniknya yang lain. Tentu saja membunuh selalu bergantung pada hasil, taktik mana yang mudah digunakan, asalkan bisa mencapai efek yang diinginkan. Lagi pula, musuh hanya bisa dilenyapkan oleh orang mati. Bagus sekali. Tuannya menang. Ya, Yama sudah mati. Setelah hening sejenak, Lisan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dan maju satu demi satu. Melihat Yan Luo, yang meninggal dengan mengenaskan di tanah, mereka mengeluarkan bau mulut. Sialan. Bajingan ini akhirnya mati. Dia melakukan begitu banyak kerusakan tahun itu. Tidak baik. Semua orang bangga, musuh terbesarnya mati, mereka hampir saja menyalakan petasan di tempat. Mengingat berapa kali mereka dikejar dan dibunuh oleh Yama, mereka sangat senang melihat kematian Yama yang tragis. Li Wenyan memandang mereka dan berkata, ambil semuanya darinya dan lihat apakah ada informasi berharga. Bagus. Li Saner maju untuk mencari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, singkirkan orang-orang itu. Li Wenyan menunjuk ke arah anak buah Yan Luo, yang ketakutan dan konyol tidak jauh dari situ. Ya Pak. Lisan dan yang lainnya sudah lama lapar dan haus. Mendengar perintah tersebut, mereka bergegas menuju beberapa orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bersenjatakan senjata dan menggosok tangan. Beberapa orang sudah kehilangan semangat juangnya sekarang. Kematian Yama telah memberikan pukulan besar bagi mereka. Mereka pucat seperti abu. Mereka bahkan tidak punya keinginan untuk melarikan diri. Mereka tahu betul bahwa meskipun mereka melarikan diri, tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, bisakah mereka lepas dari telapak tangan Li Wenyan? Yan Luo mati di tangan Li Wenyan, apalagi kekuatan mereka jauh lebih sedikit dari tangan Yan Luo. Dengan beberapa tangisan yang menyedihkan, Li San membunuh mereka. Tuan, semuanya sudah beres. Bagaimana dengan tubuhnya? Li San bertanya dengan penuh semangat. Lemparkan ke pegunungan dan hutan yang dalam. Seharusnya ada banyak hewan liar di sini. Beri mereka makan saja, kata Li Wenyan enteng. Bagus. Bersama jenazah Yama, jenazah beberapa orang semuanya dibuang untuk memberi makan hewan liar. Yan Luo. Sedih sekali mendengarnya. Ayo pergi. Kerumunan segera pergi, meninggalkan ngarai yang luas, dan jejak pertempuran yang menakjubkan di antara ngarai. Wisatawan di tempat-tempat indah di dekat ngarai menemukan bahwa ledakan menderu di ngarai akhirnya berhenti, dan kemudian mereka hampir tidak merasa nyaman. Sebuah legenda mulai tersebar dari tempat-tempat wisata, tentunya yang paling banyak tersebar adalah beberapa cerita fantasi palsu. Dan tak lama kemudian, sebuah berita nyata segera melanda seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, membuat dunia seni bela diri termasuk keluarga besar di ibu kota bergemuruh. Kemarin sore, Yan Luo, Diaken Jiuxuanmen, dan Li Tianxuan, orang ketiga dalam daftar guru surgawi, bertempur sampai mati di ngarai Changlan. Hasil pertempuran telah diketahui, Yan Luo sudah mati, dan Li Tianxuan telah menembus divisi roh. Kekuatannya tidak sesuai dengan aturan daftar divisi surga. Dia akan disingkirkan secara otomatis. Guru surgawi di bawah Li Tianxuan akan menduduki peringkat 1 secara otomatis. Artinya, berita ini mengejutkan banyak pejuang. Bagaimana mungkin? Li Tianxuan sudah menerobos ke Lingxi. Kapan itu terjadi? Dia benar-benar membunuh Yama. Kudengar kekuatan Yama setidaknya setara dengan Songjing Lingxi. Tidak lama lagi Li Tianxuan bisa menembus guru roh. Dia bisa membunuh Yama segera setelah dia menerobos. Kekuatannya benar-benar tidak normal. Tidak benar bahwa guru surgawi Gaojing dapat melarikan diri dari Yama beberapa kali.
Sekarang dia telah menjadi seorang guru spiritual. Masuk akal untuk membunuh Yama. Li Tianxuan, siapa yang suci? Saat Li Wenyan berjalan di dunia seni bela diri, dia menggunakan nama samaran Li Tianxuan. Kecuali orang-orang yang mengetahui asal-usulnya atau berpengetahuan luas, mereka tidak mengetahui identitas aslinya. Sekarang setelah mengetahui bahwa dia telah membunuh Yama, banyak orang yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang identitasnya. Tidak ada yang meragukan apakah informasi ini benar atau salah. Bagaimanapun, hal itu diumumkan oleh Gerbang Tianji, dan otoritasnya tidak diragukan lagi. Keluarga di Beijing, yang mengetahui latar belakang Li Wenyan, sudah meledak saat ini. Bagaimana Li Wenyan bisa menjadi seorang guru spiritual? Melihat informasi ini, Lu Sushi disambar petir dan hampir pingsan. Keluarga Lu bahkan lebih ketakutan dan terhuyung-huyung. Apakah dia masih manusia? Bab 1073. Lingxi, untuk seni bela diri biasa, adalah level yang tidak bisa diharapkan. Dalam masyarakat modern saat ini, tidak ada orang yang bisa menjadi pejuang, dan jarang ada orang yang bisa menjadi guru surga. Lingxi memiliki level yang lebih tinggi dari Tianxi. Menjadi seorang Lingxi tidak kalah sulitnya dengan naik ke surga. 20 tahun yang lalu, Lu Sushi, yang saat itu masih jenius, menjadi sasaran lelucon banyak orang karena badai pelarian dari pernikahan. Pada saat itu, prestasi Lu Sushi tidak pernah terpelihara sejak saat itu. Belakangan, dia mengalami stagnasi dan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dia membenci Li Wenyan yang merampok wanitanya sendiri. Selama ini, dia mengira Li Wenyan adalah seorang petani yang rendah hati, tidak ada bandingannya dengan anak-anak dari keluarga berpangkat tinggi di Beijing. Belakangan, Li Wenyan menjadi guru surga, yang mengejutkannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia dipukul dengan keras, bisa dikatakan, tidak pernah pulih. Setelah kemunculan Li Wenyan di depan umum dan penargetan Wu Shen, keluarga Lu jatuh ke dalam pusaran air. Untuk sesaat, semua keluarga di Beijing menunggu untuk melihat lelucon keluarga Lu. Untuk menemukan cara untuk hidup, Lu Sushi memilih untuk menundukkan kepalanya dan mengikuti Lu Tianhua dan yang lainnya untuk meminta maaf kepada dewa seni bela diri dan meminta pengampunan. Meskipun keluarga Lu akhirnya menyelamatkan keluarga mereka harus membayar mahal. Namun hingga saat ini, hati Lu Sushi masih sangat belum yakin. Dia selalu ingin Li Wenyan mati mendadak. Lebih baik mati di tangan Yan Luo. Kenyataan menghantam kepalanya. Li Wenyan tidak hanya tidak mati, tetapi juga berhasil menembus Lingxi, dan bahkan membunuh Yama Jiuxuanmen, yang membuatnya semakin terkenal. Lu Sushi tidak bisa menerima ini. Dia hampir gila. Dia menghancurkan semua yang ada di ruangan itu dengan Bang Dong yang jauh lebih gila dari yang terakhir kali. Klik. Ketika pintu dibuka, Lu Tianhua masuk dengan wajah muram. Apakah kamu sudah cukup banyak kesulitan? Cukup sudah. Lu Sushi mengepalkan tinjunya, dengan kebencian yang kuat di wajahnya. Saya tidak setuju. Kenapa? Kenapa dia bisa menjadi guru spiritual? Kenapa? Kenapa? Lu Tianhua kedinginan, lupakan apa yang kamu katakan hari itu. Kesenjangan antara kamu dan dia sudah hancur sejak awal. Jangan salahkan siapapun atas pilihanmu. Pada awalnya, aku memintamu untuk berlatih keras dan tidak memanjakan diri pada wanita itu. Kamu tidak mendengarkanku. Sekarang kamu berada dalam situasi seperti ini. Siapa yang bisa menyalahkanmu? Aku. Lu Sushi mengertakkan gigi dan hanya membenci ketidakadilan Tuhan. Ia menganggap Li Wenyan sebagai musuh terbesar dalam hidupnya. Lucunya musuh ini semakin menjauh darinya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kaki orang lain. Bersenandung. Wajah Lu Tianhua tegang, muram dan mengerikan. Aku mengingatkanmu terakhir kali, kamu masih belum memiliki ingatan yang panjang, dan tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Keluarga Lu pada awalnya bukanlah keluarga Lu, dan kamu telah melewatkan yang terbaik usia kultivasi. Tidak ada masa depan dalam hidup ini. Apakah Anda pikir Anda membenci orang lain dan mereka akan menatap mata Anda? Anda hanyalah badut di matanya, kakak. Buku-buku jari Lu Sushi yang terkepal mengeluarkan suara samar, dan jejak keganasan muncul di wajahnya. Saya tidak setuju. Bajingan. Lu Tianhua bergegas dan menjabat tangannya adalah tamparan di wajahnya. Pak. Lu Sushi ditarik ke tanah tempat itu. Dia menutupi pipinya dan terjatuh ke tanah. Dia sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia sepertinya merasa kasihan pada dirinya sendiri dan penuh dengan suasana bermain-main dan kehilangan kemauannya. Hal ini membuat Lu Tianhua marah. Lihatlah penampilanmu sekarang.
Apakah Anda ingin bersaing dengan keluarga Li? Seharusnya aku tahu kalau kamu keras kepala dan busuk. Ayah, berhentilah berkelahi. Kakak sedang dalam mood yang buruk sekarang. Lu Sulin di pintu tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Ya, siapapun yang melihat musuh lebih kuat dan lebih kuat dari dirinya akan merasa tidak enak. Lu Sude menghela nafas sedikit sedih. Sekarang dia berpikir, jika Li Wenyan melihat seperti apa rupa Lu Sushi, apakah itu konyol? Anda tahu, pada saat itu, orang pertama yang ingin dinikahi Rong Xinlian adalah Lu Sushi. Lu Tianhua menatap mereka dengan dingin. Dia putra tertua dari keluarga Lu. Apakah menurut Anda dia memiliki putra tertua? Jika semua orang di keluarga Lu seperti ini, tidak ada harapan bagi keluarga Lu. Sebelumnya, untuk melindungi hidupnya, dia mengambil pendekatan yang sama seperti keluarga Rong dan menghamburkan kekayaannya. Saat ini, keluarga Lu telah melelang properti mereka dan menyumbangkannya ke organisasi kesejahteraan masyarakat. Peringkat keluarga Lu di Tianzihao keluarga telah disingkirkan. Begitu juga dengan keluarga Rong. Awalnya, dia melakukan ini untuk membuat keluarga Lu berdiri setelah kehancuran dan membangkitkan keinginan mereka untuk bertarung lagi. Namun, dia jelas sedikit optimis. Setelah beberapa hari, Lu Sushi tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dia masih terobsesi dengan cinta anak-anaknya, bahan limbah. Benar-benar sia-sia. Seperti yang dikatakan Jericho Lee, pernikahan Rong Xinlian dengan Lu Sushi adalah lelucon besar. Lu Sulin dan Lu Sude mengecilkan leher mereka dan menundukkan kepala. Putra tertua keluarga Lu, yang sepanjang hari hanya tahu bagaimana mencintai satu sama lain, tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Bagaimana kita bisa menghidupkan kembali keluarga? Mungkin seharusnya aku mencekikmu dari awal, agar kamu menjadi seperti itu. Sampah yang tidak kompeten. Nada suara Lu Tianhua yang membenci besi tidak menjadi baja, situasi Lu saat ini dalam bahaya, tetapi kamu tidak merasakan bahaya. Aku mengharapkanmu, bahkan jika kamu tidak memintaku menghabiskan semua uangmu, keluarga Lu hanya akan dikalahkan di tanganmu. Sebagai keluarga Tianzihao, keluarga Lu memiliki karir yang hebat, dan tampaknya memiliki pemandangan yang tak terbatas. Faktanya, tidak demikian. Keluarga Lu sekarang dihidupi oleh Lu Tianhua saja. Meskipun dia adalah seorang guru surgawi, potensi seni bela dirinya telah berakhir, dan mustahil baginya untuk bertahan hidup dalam kehidupan ini. Umur umum seorang guru surgawi dapat mencapai 120 tahun. Jika dia meninggal setelah 100 tahun, keluarga Lu akan jatuh ke dalam kondisi tidak ada guru surgawi. Sekarang ada beberapa orang paruh baya di keluarga Lu. Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk menerobos guru surgawi. Generasi muda juga tidak punya bakat. Begitu Lu Tianhua meninggal, keluarga Lu yang kehilangan tuannya secara otomatis akan dikeluarkan dari keluarga Tianzihao, dan akhirnya menjadi duri dalam daging keluarga lain. Saya khawatir akhirnya akan lebih menyedihkan daripada kemunduran biasa. Untuk menyelamatkan keluarga, Lu Tianhua mengambil risiko menjalani terapi kejut. Namun dilihat dari situasi saat ini, terapi kejut masih belum membangunkan keluarga, setidaknya Lu Sushi belum ada tanda-tanda kebangkitan sama sekali. Ini mengecewakannya di lubuk hatinya. Apakah surga akan menghancurkan keluarga Lu? Ayah, ini tidak terlalu serius, kan? Lu Sulin merasa dia agak khawatir. Tidak terlalu serius. Lu Tianhua menatapnya dengan dingin, keluarga Lu masih memiliki saya untuk mendukung sekarang, tidak masalah. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti aku mati? Masa hidup guru surgawi hanya 120 tahun. Saya sudah sangat tua sehingga mustahil bagi saya untuk menerobos kultivasi dalam kehidupan ini. Begitu aku mati, bagaimana dengan keluarga Lu? Pada kamu Pang.